semua, perkenalkan nama saya Zahra dari kelas 12 Agradaksa. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu tokoh pembaharu Islam yang bernama Muhammad Iqbal, mulai dari biografi, pemikiran, serta solusi yang beliau berikan. Muhammad Iqbal merupakan seorang penyair, filsuf, serta salah seorang tokoh pembaharu Islam. Beliau dilahirkan di Sialkot, Punjab yang sekarang menjadi bagian dari wilayah Pakistan pada tahun 1873. Kakeknya bernama Syekh Rafiq yang merupakan seorang penjajah selendang yang berasal dari Kashmir. Penduduk Kashmir yang awalnya beragama Hindu kemudian menganut Islam selama kurang lebih 500 tahun. Jika diikuti jejak leluhur beliau, berasal dari lingkungan Brahmana. Ayah Muhammad Iqbal bernama Muhammad Nur yang merupakan seorang tokoh muslim yang soleh dan pengamal tasawuf atau seorang sufi yang telah mendorong Muhammad Iqbal untuk menghafal Al-Quran secara teratur. Sehingga kondisi inilah yang memotivasi Muhammad Iqbal untuk memiliki jiwa keagamaan yang tinggi dan mempengaruhi perilaku Muhammad Iqbal secara menyeluruh. Muhammad Iqbal bisa dibilang seseorang yang berpendidikan tinggi serta senang sekali dalam belajar. Beliau memperoleh pendidikan pertama di Murray College di Sialkot yang disinilah beliau bertemu dengan seorang ulama besar bernama Sayyid Mir Hasan, yang mana Mir Hasan ini merupakan guru serta sahabat karib dari orang tuanya. Guru yang bijaksana inilah, yaitu Mir Hasan ini, segera mengetahui kecerdasan Iqbal dan menyarankan agar Muhammad Iqbal terus menuntut ilmu. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sialkot, Iqbal pergi ke Lahore, salah satu kota di India yang menjadi pusat kebudayaan, pengetahuan, dan seni. Dia mendapatkan gelar BA atau sarjana muda dalam bidang filsafat, sastra Inggris serta sastra Arab. Ia melanjutkan studinya dengan mengambil program Magister of Arts dalam bidang filsafat. Dan tentunya masih banyak lagi pendidikan yang ia tempuh, bahkan ia mendapat gelar PhD dari Jerman. Pemikiran Muhammad Iqbal mengenai pembaharuan Islam diantaranya, yang pertama, ijtihad itu merupakan kedudukan penting dalam pembaharuan Islam dan pintu ijtihad itu tidak tertutup. Yang kedua, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dalam berpikir umat Islam tersebut. Yang ketiga, perhatian yang berlebihan terhadap zuhud membuat masyarakat tidak atau kurang memperhatikan masalah-masalah dunia dan kemajuan kemasyarakatan. Umat Islam harus dan yang keempat yaitu umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki oleh Barat. Dalam paradigma Iqbal, istilah dinamisme menjadi penting. Lalu apa saja sih solusi yang ditawarkan Muhammad Iqbal untuk permasalahan di atas? Solusi yang ditawarkan oleh Muhammad Iqbal diantaranya, yang pertama, tentu umat Islam harus secara konsisten menerapkan konsep dinamisme dalam Islam dan membangkitkan kembali tradisi keilmuan. Yang kedua, Al-Quran senantiasa menganjurkan pemakaian akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada saat yang sama, menganjurkan umat Islam senantiasa bergerak aktif menyongsong perubahan zaman. Dan yang ketiga ialah hukum Islam tidak bersifat statis tetapi dinamis dan berkembang sesuai perkembangan zaman. Dan yang terakhir, yang keempat, ijtihad harus tetap dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anya Belana Zain dan saya dari kelas 12 Agradaksa.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Sejarah masuknya Islam ke Nusantara didukung oleh beberapa teori. Yang pertama yaitu teori Arab, yang kedua teori India atau yang biasa dikenal dengan teori Gujarat, dan yang ketiga teori Cina. Sebelum saya membahas mengenai teori-teori tersebut, saya akan membahas terlebih dahulu tentang bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, yaitu melalui proses perdagangan, di mana pada saat itu para pedagang memperkenalkan Islam sambil mereka berbisnis. Dan yang kedua, melalui pernikahan. Saudagar-saudagar muslim pada saat itu memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada masyarakat pribumi, sehingga banyak perempuan-perempuan pribumi yang ingin menikah dengan saudara muslim, terutama di kalangan bangsawan, yang kemudian mereka memiliki syarat harus masuk ke Islam, dan dari situlah mulai meluasnya lingkungan masyarakat muslim. Dan jika saudagar muslim ini menikah dengan kalangan bangsawan, maka mereka akan mendapatkan akses pengaruh politik dan juga akan mempercepat proses islamisasi. Dan yang ketiga yaitu ada melalui kesenian, seperti melalui wayang, sastra, seni bangunan, atau seni patung sebagai proses islamisasi mereka. Dan yang keempat yaitu ada dakwah. Pada saat itu dai-dai datang bersamaan dengan para pedagang ke Nusantara. Dan yang kelima ada melalui politik. Contohnya seperti di Sulawesi Selatan dan Maluku, masyarakat-masyarakat Sulawesi Selatan dan Maluku ini masuk Islam setelah raja mereka masuk Islam. Jadi ada 5 proses masuk ke Islam ke Indonesia atau Nusantara. Yang pertama tadi ada perdagangan, dan yang kedua pernikahan, yang ketiga melalui kesenian, yang keempat dakwah, dan yang kelima yaitu politik. Dan setelah itu saya akan membahas mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama ada teori Arab. Berdasarkan catatan Cina, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, yang pada saat itu orang-orang Arab datang ke tanah Jawa untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Ketika mereka sampai ke tanah Jawa, kemudian mereka mendirikan sebuah perkampungan di pantai barat Pulau Sumatera. Dan hal ini terjadi pada zaman Khalifah Al-Ma'mum bin Harun ar-Rasyid, yang dipimpin oleh seorang nahkoda yang memimpin 100 mubalik dari Arab menuju ke Nusantara untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Dan ketika mereka sampai di Perlak, kemudian mereka menghadap ke Raja Perlak dan berhasil mengislamkan Raja Perlak tersebut. Dan kemudian Raja Perlak ini menikahkan putrinya kepada salah satu mubalik Quraisy, yang kemudian mereka menghasilkan keturunan, yaitu salah satunya Syed Abdul Aziz, yang nantinya beliau akan menjadi Sultan Perlak. Dan berdasarkan catatan barat, bahwa pada tahun 1717 Masehi ada 35 buah kapal berlayar dari Arab menuju ke Cina, dan kemudian mereka dalam perjalanannya kapal-kapal tersebut ini singgah di beberapa tempat seperti di Sri Lanka, Sriwijaya, dan juga Palembang untuk menyebarkan agama Islam. Dan dapat disimpulkan dari teori Arab ini bahwa mereka masuk Islam melalui proses perdagangan dan juga struktur sosial. Seperti tadi kan ya, mereka ini berdagang sambil memperkenalkan Islam. Dan yang kedua, struktur sosial, mereka juga menikahi warga-warga setempat, yang kemudian meluasnya lah lingkungan masyarakat muslim. Yang kedua ada teori India atau teori Gujarat. Teori India ini, menurut teori India, Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 Masehi. Pada abad 13 Masehi, kerajaan umat Islam di Arab menguasai bagian barat dan timur India, yang mereka kemudian menjadikan Gujarat sebagai pusat perhubungan antara timur dan barat. Dengan adanya kemudahan tersebut, masyarakat-masyarakat saudara-saudara muslim dari Gujarat ini sering datang berkunjung ke Nusantara untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Pada abad yang sama yaitu 13 Masehi, di Gujarat sedang berkembangnya ajaran-ajaran Syiah, dan juga di Bangladesh ini jatuh ke tangan muslim pada abad ke-13 Masehi dan dijadikannya lah sebagai pusat pengajian-pengajian, dan kemudian merantau ke Nusantara untuk mengembangkan ajaran Islam yang bermazhab Syafi'i. Dan banyak juga dari mereka yang menikah dengan warga setempat lalu menjadikan rumah mereka sebagai tempat pengajian. Dan yang ketiga yaitu ada teori Cina. Dan Islam telah sampai di wilayah Cina sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan. Beliau menugaskan kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyebarkan agama Islam ke Cina. Dan pada zaman pemerintahan Bani Umayyah, Khalifah Walid telah menugaskan pasukan tentaranya untuk
menuju ke Selat Cina, dan kemudian tentaranya ini menghadap dan berunding dengan raja. Menurut catatan Cina, pada abad 9 Masehi, banyak penduduk di sebelah selatan Cina, khususnya di Yunan, telah memeluk agama Islam. Dan suatu ketika di Yunan sedang tidak aman. Kemudian masyarakat yang telah memeluk agama Islam ini berhijrahlah mereka ke Asia Tenggara. Salah satunya yaitu Indonesia. Ada yang menetap di Campaka, terus ke Kamboja, terus mereka juga menetap di negeri pantai timur Tanah Melayu. Dan oleh sebab itulah sebagian budaya masjid di Kelantan dan Demak mempunyai kemiripan dengan Cina. Dan banyak ahli sejarah yang berpendapat bahwa kedatangan Islam ke Nusantara melalui Cina ini sejak akhir abad ke-10 Masehi sampai awal abad ke-11 Masehi. Dan dapat disimpulkan bahwa pada abad 7 Masehi ini merupakan proses masuknya Islam ke Indonesia, dan abad 9 sampai 13 ini merupakan proses perkembangan Islam di Nusantara, seperti Wali Songo dan juga pembuatan mata uang emas. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.